Yo, balik lagi dari Anda. Kali ini gue bakal bahas sebuah headset yang lagi gue pakai saat ini. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget karena udah lama gue nggak upload video di channel ini. Dan kali ini gue punya kesempatan atau waktu yang cukup luang sehingga gue bisa bikin video lagi di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, lanjut kita ke pembahasannya. Barang yang bakal gue bahas kali ini adalah sebuah headset dari Armageddon. Ya, gue dapat kiriman dari Armageddon dan mereka mengirimkan sebuah headset yang gue pakai saat ini. Dan terima kasih kepada Armageddon yang udah mau ngirimin barang ke channel ini. So, lanjut kita bahas satu persatu. Oke, beberapa waktu terakhir gue cukup sering pakai headset ini untuk beberapa keperluan seperti Zoom meeting, dengerin musik, nonton film, dan juga editing. Jadi gue harap gue bisa sharing pengalaman gue pakai headset dari Armageddon ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama, hal yang penting dari sebuah headphone adalah tentu kenyamanannya. Dan ini alasan kenapa gue cukup sering pakai headset ini. Karena tipenya yang over ear sehingga dipakai berlama-lama gak ngebuat daun telinga gue tertekan dan bikin sakit. Apalagi untuk gaming ataupun untuk editing. Tentu lebih nyaman dengan headphone yang over ear. Lalu untuk busanya sendiri nggak sebagus headphone yang harganya lebih mahal, tapi masih cukup nyaman kalau untuk dipakai berlama-lama. Dan untuk durability-nya gue masih belum tahu karena gue hanya pakai headset ini beberapa minggu doang. Mungkin kedepannya nanti bakal gue update. Dari bodinya sendiri, headset ini semuanya terbuat dari plastik. Ada poin positif dan negatifnya sih. Bahan yang dari plastik ini emang ringan banget kalau dipakai berlama-lama dan gak bikin pegel di telinga ataupun di kepala. Tapi dari segi tampilan menurut gue kurang mewah. Dan kalau misalkan jatuh ataupun kinjet, ya hati-hati patah aja sih. Mungkin dari Armageddon bisa nge-improve dari segi build quality dari headphone ini. Untuk desain gamingnya lumayan dapet dengan aksen silver dan biru di sampingnya. Selain itu juga terdapat sebuah mic yang ada di samping kirinya. Seperti kalian lihat saat ini gue lagi pakai mic ini. Untuk kualitas mic-nya sendiri kalian bisa menilai sendiri dari voice over yang kalian dengar saat ini. Dari awal video sampai akhir video, gua pakai mic dari headphone ini untuk ngerekam suara gua saat bikin video ini. Satu hal yang gua keluhkan dari mic ini adalah penempatannya yang jauh dari mulut kita. Alhasil suara yang ke pick up juga nggak maksimal. Untuk kabelnya sendiri, headphone ini udah braided dan terdapat adjustment volume di kabelnya. Jadi gua nggak perlu repot untuk buka headphone jika ada orang yang manggil gua ketika pakai headphone ini. Tinggal kecilin aja langsung dari kabelnya. Oke, itu dari segi body dan build quality headphone ini. Next, gue bakal bahas dari segi suara yang dihasilkan. Oke, untuk suaranya headphone ini lumayan bagus dengan harga yang ditawarkan. Untuk bassnya nggak bulat dan nendang banget, tapi masih ada dentumannya. Lalu untuk high dan vokalnya juga masih enak. Dan menurut gue emang headphone ini bukan pure untuk ngedengerin musik, tapi lebih utama digunakan untuk gaming. Untuk segi gaming, suara yang dihasilkan cukup baik, seperti jejak kaki, tembak, atau atmosfer saat ada di dalam game masih bisa kita dapatkan menggunakan headphone ini. Apalagi soundstage-nya saat gaming, suara surrounding dari headphone ini enak dan terdengar cukup luas karena emang ini diperuntukkan untuk gaming. Dan untuk kegiatan lainnya, headphone ini juga masih affordable dan cukup nyaman untuk digunakan. Akhir-akhir ini kegiatan yang gue lakuin seperti Zoom meeting, editing, dan kadang mendengarkan musik ataupun menonton film, headphone ini cukup membantu kebutuhan gue saat ini. Headphone ini menurut gue sangat membantu gue untuk kegiatan yang satu ini. Karena menurut gue simple aja pakai headphone yang udah ada built-in mic di dalamnya. Lalu untuk ngedengerin musik atau nonton film, headphone ini gue bilang cukup karena masih bisa menunjang kebutuhan tersebut. Tapi pengalaman yang dirasakan menurut gue cukup aja dan bukan yang terbaik karena emang headphone ini diperuntukkan untuk gaming dibanding mendengarkan musik ataupun menonton film. Untuk digunakan monitoring audio saat editing, headphone ini juga masih cukup baik. Contohnya di video saat ini. Kemudian untuk poin terakhir yang bakal gue bahas dari segi harganya.
Untuk harganya masih cukup terjangkau, masih di bawah 500.000. Dengan harga segitu kita masih dapat headphone yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kualitas yang didapatkan juga cukup baik. Nah, itu beberapa hal yang gue rasakan selama pakai headphone ini. Dan gue nggak dibayar sama sekali dari Armageddon. Ini murni pendapat gue mengenai headphone ini. Dan gue harap bisa membantu kalian yang lagi mau nyari headphone atau emang lagi ngincer headphone ini. Dan semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk kalian. Dan di akhir kata, terima kasih kepada Armageddon yang sudah mengirim headphone ini. Oke, segitu aja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Dan jika ada yang mau tahu harganya, silahkan cek link di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja. Gua Randa. Terima kasih.